nulisnya. Dulu. Nah, pasar barang dan jasa itu kita udah belajar seperti ini. Ini ada demand, ada supply, quantity, ini price, ya. Ini kita sebut sebagai pasar barang dan jasa, ya. Ini supply dan demand. Oke, terus kita juga udah belajar faktor-faktor yang mendorong ke sini, terus ini ke sini. Saya rasa kalian udah paham yang ini, ya. Terus kita juga belajar mengenai elastisitas, ya. Elastisitas demand, elastisitas supply, elastisitas substitusi, elastisitas komplement, income terhadap permintaan dan sebagainya, ya. Nah, jadi ada pasar yang lain yang kita sebut sebagai pasar faktor produksi. Kalau kemarin kan pasar barang dan jasa, misalkan pasar es krim gitu ya, pasar apel gitu ya, pasar apalah, ini kita sebut sebagai pasar barang dan jasa. Oke, nah kita sekarang masuk ke yang disebut dengan pasar faktor produksi gitu, faktor produksi. Oke, jadi ada satu pasar yang namanya pasar faktor produksi, faktor produksi, ya kan ya. Nah, apa ini? Kita lihat dulu definisi faktor produksi. Faktor produksi adalah, nah, orang TI itu kan gini, input, ya kan ya. Ini orang TI udah pasti tahu. Input, ya kan ya. Baru ada apa? Proses, baru ada apa? Output. Jadi ini proses, ini output. Ya kan ya. Ini intinya orang TI itu. Ada input. Input itu terdiri dari apa? Raw materials, ya mesin, bla 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 bla. Baru di sini ada proses, ya, prosesnya seperti apa dan hasilnya apa. Nah, itu orang TI itu. Nah, jadi faktor produksi itu bagian dari apa sih? Bagian dari kita sebut sebagai bagian dari input. Nah, kita akan mempelajari pasar dari input ini, yaitu faktor-faktor produksi. Jadi faktor produksi apa sih? Input yang digunakan untuk memproduksi apa? Barang dan jasa. Untuk memproduksi es krim, ya kan ya? Untuk memproduksi es krim, maka kita perlu input, kita perlu proses, maka hasil akhirnya adalah es krim. Nah, apa saja input itu? Terdiri dari mesin, metode, raw material, ya, mesin, dan sebagainya. Nah, yang kita pelajari di sini adalah hanya 3 faktor produksi, yaitu labor, land, dan capital. Ya, jadi faktor produksi yang kita pelajari kita batasi menjadi 3, yaitu apa? Labor, land, dan capital. Dan akhirnya kita akan belajar tentang apa yang permintaan terhadap labor, land, capital, ya, supply terhadap land, labor, capital. Itu yang akan kita pelajari. Tapi kita belajar dulu apa definisi faktor produksi. Jadi faktor produksi adalah input yang digunakan untuk produce apa? Good and service. Untuk menghasilkan es krim maka kita perlu input. Inputnya adalah faktor produksi. Kira-kira ya. Nah, kita mulai dari definisi masing-masing. Ya. Nah, saya tambahkan lagi. Faktor produksi adalah productive resource, ya. Jadi resource yang produktif yang digunakan untuk apa? Produce good and service. Kategorikan menjadi 3 ya, yaitu land, labor, dan capital. Oke. Nah, kita lihat definisi masing-masing. Saya mulai dari labor dulu ya, lainnya nanti. Apa itu labor? Jadi faktor produksi yang pertama yang kita pelajari dari sini adalah input ini adalah kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai labor. Ya, jadi ini ada faktor produk di sini, yaitu apa? Labor. Man kalau kita sebutnya ya. Nah, definisi man itu labor itu apa sih? Labor adalah waktu kerja, ya, atau usaha yang diberikan oleh people untuk memproduksi barang dan jasa.
Ya, sebutlah misalkan di sini adalah hasilnya adalah es krim, ya kan ya. Maka labor untuk es krim adalah waktu kerja dan usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam input ini ya, untuk apa? Untuk memproduksi barang dan jasa. Sebutlah misalkan saya kasih contoh yang lain supaya Anda lebih memahaminya ya. Jadi di sini ada input ya, input, terus ada proses, ada output. Outputnya adalah apa? Sarjana teknik industri, ya kan ya? Sarjana teknik industri. Ya, jadi kita akan menghasilkan lulusan sarjana teknik industri. Nah, salah satu inputnya adalah labor. Labor itu siapa? Saya contohnya. Saya ini adalah salah satu contoh dari labor. Jadi labor itu definisinya apa sih? Kayak waktu saya ngajar ini saya sebut sebagai labor. Ya, waktu kerja atau usaha-usaha yang saya berikan kepada proses ini untuk menghasilkan sarjana teknik. Ya kan ya? Nah, prosesnya kita sebut sebagai proses belajar mengajar. Ya, prosesnya kita sebut sebagai belajar mengajar. Nah, labor itu definisinya apa? Definisinya adalah waktu kerja yang saya berikan atau usaha-usaha yang saya berikan ya untuk apa? Untuk produce good and service. Ya, itu labor. Oke. Nah, kemudian kita lihat definisi capital. Ya, capital, apa itu capital? Tools, instrumen, dan mesin building dan konstruksi-konstruksi yang lain ya, yang telah diproduksi pada masa lalu ya, dan sekarang itu digunakan untuk produce good and service. Kalau bicara untuk menghasilkan ST ini, toolsnya apa? Toolsnya adalah seluruh peralatan-peralatan ya, baik itu fasilitas kelas, lab, ya kan ya, komputer dan sebagainya, ya kan ya, itu yang kita gunakan atau building ya kan ya, yang kita gunakan untuk apa? Untuk proses belajar mengajar di sini yang akhirnya akan menghasilkan apa? Sarjana teknik. Itu capital. Jadi tools, mesin, instrumen, building dan lain-lain yang pada masa lalu itu sudah diproduce ya. Terus sekarang itu digunakan untuk memproduksi apa? Good and service. Ya, itu definisi daripada capital. Ya, nanti kita bisa contoh-contoh yang lain ya. Saya kasih contohnya yang berhubungan dengan kita aja. Nah, faktor produksi yang lain yang kita pelajari di sini adalah land, kan ya? Land. Apa itu land? Land adalah gift of nature. Ya, jadi apa nih bilang? Anugerah alam lah ya, hadiah dari alam ya, yang kita gunakan to produce good and service. Apa kita sebut sebagai all things we call natural resource. Itu kita sebut sebagai land. Contohnya adalah tanah, lautan yang luas, ya kan ya, sumber daya alam gitu ya, apa namanya, samudra, kemudian ya pokoknya yang kita anggap itu adalah natural resource yang kita punya. Ya, itu kita sebut sebagai apa? Sebagai land, gitu ya. Itu tiga pusat produksi yang kita akan bahas satu-satu. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu definisinya biar clear dulu. Ada pertanyaan? Kalian boleh ya sambil minum kopi, sambil ngemil, sambil apa, asal jangan sambil tidur aja ya. Silakan aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut nih. Ada pertanyaan? Tidak Pak, belum Pak. Belum Pak. Nah, oke. Lanjut ya. Oke, nah ini contohnya nih. Input, ya kan ya, proses. Ini ada output. Dan ada juga environmental force. External environmental force. Jadi faktor-faktor lingkungan luar. Ya. Tapi kita nggak belajar itu, kita sekarang belajar mengenai ini. Jadi ada input itu ini, ya kan ya, transformation proses, dan ini adalah output. Nah, output itu bisa service, bisa juga produk. Ya, jadi outputnya bisa layanan yang kita berikan, misalkan, nah contohnya gini aja lah, gampang.
Ini kita sebut sebagai goods. Ya, inputnya apa? Ya kan ya? Ini adalah food processor. Inputnya apa? Raw vegetable, ya, metal sheet, water, bla bla bla. Ini adalah semua input yang digunakan untuk memproduksi makanan dalam kemasan misalnya. Prosesnya apa? Membersihkan, ya kan? Menggunting, ya, membuat ini, ya, kemasan gitu ya, memasak, packaging, labeling. Ini adalah proses yang ada di dalamnya. Kemudian hasilnya apa? Hasilnya ya, kita sebut juga sebagai goods, ya kan ya. Oke, contoh yang lain apa? Service, hospital process, ya kan ya. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah dokter, ya. Kalau bicara tadi labor berarti dokternya, ya kan ya, nurse-nya, ya kan ya. Capitalnya apa sih? Medical supply, equipment, laboratory, itu bicara capital, ya kan ya. Ini adalah proses, ini adalah healthy pasien. Itu contoh untuk yang dihasilkannya adalah apa? Goods or service, gitu ya. Nah, kita akan belajar sekarang yaitu demand and supply faktor produksi. Demand dan supply faktor produksi. Kita mulai dari demand-nya dulu, ya. Kita udah bahas tentang apa itu faktor produksi. Sekarang kita lihat apa itu permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Ya. Permintaan terhadap tanah, permintaan terhadap labor, dan permintaan terhadap land misalkan. Oke, kita lihat satu-satu. Demand daripada faktor produksi, ya, jadi permintaan terhadap faktor-faktor produksi itu, permintaan terhadap tenaga kerja, permintaan terhadap capital dan terhadap land itu muncul atau kita sebut sebagai permintaan derivatif atau permintaan apa? Turunan, ya kan ya? Permintaan yang bersifat permintaan turunan. Ya, apa itu permintaan turunan? Permintaan itu muncul karena ada suatu permintaan terhadap suatu barang, kemudian ada orang lain yang ingin memenuhi atau memproduksi permintaan tersebut, lalu untuk memproduksi permintaan tersebut, maka dia membutuhkan permintaan terhadap faktor produksi. Saya kasih contoh gini, ada orang yang membutuhkan apel. Ya, ini adalah permintaan pertamanya adalah apel. Oke. Nah, orang butuh apel. Oke, maka terjadilah permintaan terhadap apel. Nah, karena ada permintaan terhadap apel, maka ada orang yang ingin memproduksi apel. Ya kan ya? Dalam dia ingin memproduksi apel, dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan yang disebut dengan faktor-faktor produksi. Ya kan ya? Faktor-faktor produksi yang dia butuhkan untuk memproduksi apel itu bisa labor, bisa land, bisa capital, ya kan ya. Contohnya apa? Labor dia butuh kalau orang mau memproduksi apel berarti dia butuh tenaga kerja, ya, butuh buruh, petani misalkan ya, atau dia sendiri sebagai yang mengerjakannya, gitu ya. Dia juga butuh tentunya tanah. Tanah untuk apa? Tanah untuk apel itu ditanam, gitu ya. Dan dia juga butuh capital. Capital misalkan dia butuh cangkul, dia butuh mesin-mesin pertanian dan sebagainya. Ya, jadi permintaan terhadap tenaga kerja buruh petani itu atau land itu dan capital itu muncul karena ada permintaan sebelumnya, itu permintaan terhadap apel. Dan ada orang yang ingin memproduksi apel, itu disebut sebagai permintaan turunan. Ya, kita jelas dulu definisinya. Ya, nah sekarang kita lihat yang pertama. Kita mulai dari permintaan terhadap faktor produksi. Dan yang kita pertama bahas adalah permintaan terhadap apa? Permintaan terhadap labor. Oke. Nah, untuk memudahkan kita memahami masalah ini, ya, saya membayangkan Anda adalah seorang, ya, saya meminta Anda membayangkan Anda adalah seorang yang
ada permintaan apel dan Anda adalah pengusaha atau orang yang ingin memproduksi apel, supaya gampang imajinasi kita. Ya kan ya? Jadi Anda adalah orang yang ingin memproduksi apel karena ada permintaan terhadap apel, dan ketika kita ingin memproduksi apel, maka kita membutuhkan apa? Membutuhkan labor, membutuhkan land, dan membutuhkan capital untuk memproduksi apel tersebut. Ya, jadi tolong kalian berimajinasi Anda adalah seorang pengusaha apel lah, gitu ya, pengusaha apel, ya kan ya? Atau Anda berkebun apel, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nah, ini adalah yang pertama nih, ya kan ya? Ini adalah pasar apel, ya kan ya? Pasar apel, ya kan? Nah, ini adalah kita sebut sebagai pasar barang dan jasa. Oke, ini pasar barang dan jasa. Pasar barang dan jasa. Pasar apel ini kita sebut sebagai pasar barang dan jasa. Coba kita lihat di sini adalah sumbu X-nya adalah quantity apples ya, dan sumbu Y adalah harga apelnya. Oke, saya akan pelan-pelan. Hukumnya adalah ya, hukum supply demand-nya gini. Ini kalian udah lurus lah, udah ngerti ya. Saya mulai dari supply. Supply untuk pasar apel itu datang dari siapa? Ya, pasar untuk supply untuk apel adalah siapa? Orang yang ingin memproduksi apel. Oke. Nah, demand untuk pasar apel adalah orang yang membutuhkan apel untuk dimakan. Oke. Nah, hukum daripada permintaan pasar barang dan jasa adalah hukumnya ini untuk demand, ketika harga itu tinggi di sini, maka jumlah yang diminta sedikit. Oke, saya ulang lagi nih ya, prinsipnya yang kemarin saya ulang lagi nih. Ketika harganya makin rendah, maka jumlah permintaan itu makin apa? Makin rendah. Dan biasanya kalau bisa pembeli itu maunya harga serendah-rendahnya di sini, atau mungkin di sini ya. Supply datang dari siapa? Orang yang ingin memproduksi apel. Ya. Orang yang ingin memproduksi apa? Apel. Oke. Hukumnya seperti ini. Ketika harga apel itu rendah, maka dia ingin memproduksi atau menghasilkan apelnya sedikit. Semakin harganya tinggi, maka dia ingin memproduksi atau menghasilkan apel lebih banyak. Kalau bisa, dia maunya apel itu harganya setinggi-tingginya. Nah, maka kita perlu yang disebut dengan buat keseimbangan di sini. Ya. Demand itu maunya harga serendah-rendahnya, supply maunya harga setinggi-tingginya, dan mereka melakukan yang disebut dengan tawar-menawar ya. Kita sebut ini adalah invisible hand yang bisa menggeser ini ke sini. Kita juga udah belajar ini ke sini dan menghasilkan namanya equilibrium di sini. Ini adalah kita sebut sebagai equilibrium price, ya. Ini adalah equilibrium quantity. Ini kita udah belajar kemarin ya. Oke. Ini saya rasa nggak usah ya. Saya cuma ngulang aja. Nah, karena ada permintaan terhadap apel, maka ada orang yang ingin mensuplai apel atau memproduksi apel. Oleh sebab itu, kita salah satu faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi apel adalah labor. Kita bicara labor di sini. Saya asumsikan labor di sini adalah pemetik apel, ya, pemetik apel. Karena ada supply, ya kan ya, karena ada orang yang ingin memproduksi apel, maka dia membutuhkan tenaga pemetik apel. Salah satunya, saya kasih contoh salah satunya. Bisa aja bukan hanya pemetik, ya bisa saja yang lain-lain. Tapi kita bicara di sini adalah pemetik apel. Oke? Nah, coba Anda perhatikan baik-baik. Sumbu X ini adalah kuantiti daripada pemetik apel. Oke? Sumbu Y itu adalah upah. Jadi kalau kita bicara tenaga kerja, harga untuk tenaga kerja ya, harga untuk, jadi sumbu Y ini adalah harga. Nah, harga untuk labor adalah upah. Upah di sini. Oke. Oke, sekarang kita lihat satu-satu.
Ada yang disebut dengan kurva demand, ya kan ya. Nah, kurva demand untuk pemetik apel datang dari siapa? Datang dari orang yang ingin memproduksi apel dan dia membutuhkan tenaga pemetik apel. Ya, saya pelan-pelan ya. Jadi kurva demand untuk pemetik apel itu datang dari siapa? Orang ya yang ingin memproduksi apel, ya bisa kamu nih, contohnya kamu nih, kamu ingin memproduksi apel dan dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan tenaga pemetik apel. Nah, kita lihat hukumnya. Hukumnya seperti ini. Ketika upah itu tinggi, ya di sini ya, misalkan, maka permintaan dia terhadap tenaga pemetik apel itu akan rendah. Ya, jadi hukumnya berlaku seperti hukum demand yang ada di sini. Nah, semakin rendah upah daripada pemetik apel ini, semakin dia ingin mempekerjakan lebih banyak atau semakin dia ingin merekrut lebih banyak, misalkan. Oke, sampai seterusnya. Oke, nah saya ulang, demand datang dari siapa? Datang dari orang yang ingin memproduksi apel. Ya. Nah, sekarang kita lihat kurva supply. Kurva supply untuk pasar pemetik apel adalah apa? Ya, orang-orang yang mau merelakan waktunya dipakai untuk sebagai tenaga pemetik apel. Ya, kayak buruh lah, misalkan, buruh. Gitu. Ya, jadi kamu punya lahan pertanian gitu ya. Terus, oh saya butuh tenaga kerja nih. Nah, supply-nya datang dari siapa? Supply-nya datang dari orang yang ingin meluangkan waktu atau usahanya dipakai untuk memetik apel. Nah, coba perhatikan baik-baik. Hukumnya seperti apa? Hukumnya seperti ini. Ya, hukum supply untuk pasar faktor produksi adalah, kita lihat di sini, ya. Dengan gambar ini saya lihat nih, ketika upahnya rendah, maka jumlah yang diberikan oleh orang itu untuk sebagai tenaga pemetik kapal itu ya, itu akan rendah. Tetapi ketika upahnya makin tinggi ya, maka dia ingin memberikan waktunya makin tinggi ya, dan kalau boleh dia setinggi-tingginya. Oke. Ini supply adalah datang dari orang yang ingin menjadi pemetik apel dan berharap dia memperoleh upah. Kalau demand untuk pemetik apel, orang yang membutuhkan tenaga pemetik apel dan dia bersedia untuk membayarnya. Gitu ya. Nah, maka hukumnya berlaku yaitu apa? Tangan tak tampak itu ya. Si tenaga kerja pengennya dia upahnya tinggi, si yang punya lahan yang ingin memproduksi maunya rendah. Makanya mereka melakukan kesepakatan ya, dan tawar menawar, akhirnya ditemukanlah di sini kita sebut sebagai equilibrium ya, equilibrium quantity untuk apple pickers, dan ini adalah equilibrium untuk apa? Untuk wages, untuk upah. Ya, jadi sepakatlah nih. Oke, kalau gitu saya kasih kamu 2 hari atau 2 jam, oke upahnya sekian gitu. Ya, itulah disebut sebagai equilibrium. Sama aja prinsipnya di sini ya teman-teman, cuman ini adalah untuk pemetik apel. Kira-kira seperti itu. Ya, ada pertanyaan sampai di sini dulu? Nggak ada, Pak. 2020, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jelas ya? Oke, saya tanya dulu deh, biar kalau ini nggak jelas, takutnya kesananya nggak jelas ya. Saya coba tanya dulu. Mendingan ini clear dulu baru melanjut ya. Nathaniel Frederick, paham nggak apa yang saya jelaskan? Kurang lebih. Kurang lebih ya. Lebihnya yang mana, kurangnya yang mana?
Kalau kurang lebih kan berarti ada yang kurang nih. Bagian mana yang kurang? Kayaknya untuk pasar produksi, Pak. Iya. Yang pemetik apel. Apanya yang nggak paham maksud saya? Jadi kalau misal upahnya turun, itu bagaimana ya, Pak? Upah turun dari sisi demand atau sisi supply? Sisi demand. Demand itu kan datang dari orang yang ingin mempekerjakan tenaga pemetik apel, benar nggak? Misalkan kamu tuh mau memproduksi apel gitu kan ya. Kamu mau meng-hire atau merekrut buruh yang kamu pekerjakan. Ketika upahnya tinggi, maka kan kamu meng-hire-nya itu kan sedikit tuh, ya kan ya? Ketika upahnya makin tinggi, makin rendah gitu ya, maka kamu akan meng-hire lebih banyak. Itu sama aja kayak kamu tuh apa namanya? Ya itu kalau kamu upahnya rendah, kamu kan ingin mempekerjakan orang lebih banyak, gitu ya. Kalau upahnya tinggi, maka kamu ingin mempekerjakan orangnya lebih sedikit kan gitu. Itu prinsipnya gitu. Itu yang saya buat. Jadi kamu harus memahami untuk pasar faktor produksi atau apple picker, S-nya demand itu datang dari siapa? Datang dari pengusaha, ya kan ya? Kalau supply datang dari siapa? Datang dari buruh, kita sebutlah buruh atau tenaga kerja. Ya, supaya nggak bingung gitu. Itu dulu yang dipahami. Jadi ini datang dari siapa? Ini datang dari siapa? Ya, Nathanael? Iya, Pak. Masih ada pertanyaan? Belum ada lagi, Pak. Cukup ya? Oke, saya lanjut. Saya asumsikan kalian ngerti ya. Ini adalah wages, equilibrium wage. Wages ya, ini adalah equilibrium untuk quantity of labor. Pak, bentar Pak. Yang sebelumnya Pak, kalau yang di market for apple pickers itu supply-nya tadi apa ya Pak? Supply-nya datang dari orang yang ingin mengabdikan dirinya sebagai pemetik apel, kayak buruh atau karyawan lah. Kan ketika upahnya rendah dia nggak mau dong, ya kan? Gitu. Semakin dia upahnya tinggi, dia semakin mau memberikan waktunya lebih banyak dong, ya kan? Itu maksudnya. Oke. Ada lagi? Supaya jelas dulu baru kita melangkah nih. Karena ini nggak ngerti, berarti kesananya nanti nggak ngerti gitu. Ini dulu nih yang ada di sini. Saya khawatir kamu nggak ngerti ini kesana-kesananya jadi bingung gitu. Ya yang penting prinsip ini paham dulu nih. Supply datang dari siapa, demand datang dari siapa. Untuk pasar pemetik apel ya, kita bicara sekarang apa? Baru ngomongin apa? Labor. Ya, jadi fungsi produksi yang pertama yang kita bahas ini sekarang lagi ngomongin labor. Labor contohnya adalah pemetik apel gitu. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut nih. Dan kalian mohon dengan sangat teman-teman, mohon dengan sangat. Kalau saya kecepatan bilang ya, karena ini table yang dibilang rumit enggak, tapi dibilang nggak rumit juga enggak gitu ya. Jadi kalau kamu miss di mana nanti bingung jadinya gitu ya. Oke, jadi apa yang kita bicarakan di sini itu akan diterjemahkannya di sini. Oke, sebelum masuk ke tabel ini, saya ingin memberikan satu prinsip dulu nih. Ya, kan tadi kita bicara bahwa ada orang yang ingin memproduksi apa? Memproduksi apel, oke? Yaitu pengusaha apel lah, gitu. Ya kan ya, dia punya apa? Kebun, ya kan? Ya bisa saja kebun itu disewa atau apalah ya, terserah gitu ya. Atau ya, dan dia ingin memproduksi apel dengan cara menanam apel, kemudian pada suatu saat apel itu dipetik gitu. Dan hasilnya dijual ke pasar untuk dia mendapatkan penghasilan, kan gitu ya. Nah, di dalam tabel ini saya akan menjelaskan bahwa ada satu prinsip. Kalau kamu sebagai seorang pengusaha, prinsipnya adalah maximizing profit. Apa yang disebut dengan maximizing profit?
Maximizing profit adalah kamu sebagai pengusaha harus paham betul seberapa banyak kamu merekrut tenaga kerja, ya. Jadi berapa sih jumlah maksimum atau berapa jumlah tenaga kerja yang harus kamu rekrut, ya. Dan perekrutan itu sebenarnya maximizing profit buat kamu. Maksud saya gini, oke, kalau lu rekrut 2 orang misalkan, lu hitung-hitung berapa yang dia bisa hasilkan, berapa biaya yang kamu keluarkan untuk dia gitu ya. Terus kamu hitung, oke, ternyata kalau saya mempekerjakan 2 orang, ternyata saya masih untung nih. Oke. Nah, terus kamu tambahin lagi nih. Saya kayaknya bisa nih nambahin 1 orang lagi nih. Oke, kamu hitung lagi, kamu tambahin 1 orang, terus kamu hitung lagi. Oke, saya tambahin lagi, ternyata untung saya masih nambah gitu. Dengan perhitungan-perhitungan nanti yang akan kita bikin. Ya. Nah, pada satu titik, ketika kamu menambah jumlah karyawan, untung kamu itu berkurang, bukan kamu rugi nih ya. Jadi tadinya untung kamu $1.000 misalkan. Ya, tiba-tiba kamu nambahin lagi 1 orang lagi, ternyata untung kamu jadi $800 gitu. Ya, bukan kamu rugi nih ya, tapi untung kamu berkurang jadi $800. Ya. Nah, kita sebagai pengusaha gitu ya, dalam hal ini saya sebut sebagai pengusaha ini ya, itu adalah maximizing profit. Maksudnya apa? Saya akan merekrut atau menambah jumlah rekrutan saya terhadap pegawai ketika dia memberikan penambahan keuntungan buat saya. Itu prinsipnya, supaya kita clear dulu nih. Ya kan ya? Supaya kita clear dulu. Nah, itu juga yang akan menjelaskan nanti berapa sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan maksimum oleh seorang pengusaha ini dengan angka-angka yang ada di sini. Ya, oke. Itu dulu yang jelas. Nah, sekarang saya akan masuk ke contohnya. Ya, ini adalah labor. Oke, ini adalah apa? Output. Ya, jadi kalau ini jumlah pekerja yang kita rekrut, ini adalah hasilnya dari pekerja itu. Faktor lain dianggap konstan ya. Sekarang kita sedang membahas labor. Jadi dengan asumsi faktor lainnya dianggap konstan. Tidak ada penambahan atau pengurangan terhadap hal-hal lainnya. Yang bertambah adalah inputnya, yaitu labor, dalam hal ini labor. Oke. Jadi faktor lain yang nggak konstan, itu dulu yang penting kalian pahami. Oke, nah kita lihat nih, ketika orang itu merekrut nggak ada yang direkrut, maka ya tentunya dia nggak menghasilkan, nggak ada apel yang dipetik. Itu dulu ya, clear dulu nih. Oke, nah ketika dia mempekerjakan 1 orang pemetik apel, oke teman-teman, maka nih, si pemetik apel ini menghasilkan 100 keranjang per minggu. Jadi dia bisa memetik 100 keranjang per minggu. Oke? 100 keranjang berapa? Per minggu. Oke? Nah, ketika dia mempekerjakan 2 orang, maka si 2 orang ini bisa menghasilkan 180 keranjang per minggu yang dia bisa petik gitu. Demikian seterusnya sampai 5 orang. Ya kan ya? Sampai 5 orang. Coba kalian perhatikan angkanya baik-baik. Ya, ini ke sini, 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 ini ke sini. Nah, ini menarik angka-angkanya ya. Nah, coba kita lihat sebelum kita mau membahas angka ini, saya akan jelaskan dulu yang disebut dengan faktor production function ya, ini nih ya. Apa itu production function? Yaitu apa? Ilustrasi yang memperlihatkan hubungan antara apa? Quantity daripada input, yaitu ini ya. Dan yang digunakan untuk menghasilkan apa? Output. Jadi memperlihatkan hubungan antara jumlah inputnya dengan outputnya. Itu kita sebut sebagai apa? Fungsi produksi atau production function. Ya. Jadi kalau 0,
Itu 0, 1 100, 2 180, 3 240, 4 280, 5 300. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, saya akan membawa imajinasi kita lebih dalam ya, teman-teman. Andaikanlah ini adalah pohon apel, ya. Terus ini adalah buah-buahnya di sini. Ini adalah batangnya, ya, batangnya di sini. Saya sih gambarnya nggak bagus-bagus amat ya. Nah, kita ilustrasikan seperti ini, Pak. Ini ada buah apel yang banyak di sini. Sampingnya juga ada buah apel yang lain gitu ya. Oke. Ketika si pengusaha ini mempekerjakan satu orang di sini, ya, oke. Yang dihasilkan adalah 100 basel. Nah, pertanyaan saya gini, ketika bicara memetik apel, apa saja yang dibutuhkan? Misalkan gunting, ya kan ya, tangga, ya, keranjang. Nah, ketika kita bicara ini, teman-teman, ini tuh faktor lain dianggap konstan. Berarti ininya sama, tetap. Ya. Jadi guntingnya misalkan disiapin 2 lah misalkan. Ya, tangganya 1, gitu. Ya, dan lain-lainnya. Nah, ketika ini ditambahkan, asumsi kita adalah ini dianggapnya apa? Konstan. Nah, coba balik ke sini. Kalau 1, ya, dia menghasilkan berapa? 100. Kalau 2, dia menghasilkan berapa? 180. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Itu ilustrasinya seperti itu. Oke, yang menarik adalah gini teman-teman. Nanti akan saya bahas lebih detail. Ketika dia 1 orang 100, ketika 2, kenapa dia nggak 200? Kan 2 orang Pak, gitu. 3 240, harusnya kali 3 kali 100 dong. Ya, nah, kira-kira gitu. Ya, biar karena waktunya nggak cukup banyak, saya langsung jawab aja. Kenapa dia nggak kelipatan gitu ya? Karena faktor lain dia nggak konstan. Jadi kalau kamu tambahin 1 orang di sini, dia nggak serta-merta jadi 200. Kenapa? Karena faktor lain ini dia nggak konstan. Oke? 3 jadi 240. Nanti akan saya bahas itu di sini. Ya, saya bahas itu di sini. Ya. Oke, tapi saya jelaskan dulu apa yang disebut dengan MPL. Marginal Product of Labor. Ya. Marginal Product of Labor. Ada nanti Marginal Product of Capital. Ada Marginal Product of Land gitu ya. Tapi yang kita bahas adalah Marginal Product of Labor. Apa pengertian daripada Marginal Product of Labor ini? Coba perhatikan saya baik-baik. Ya. Ketika dia mempekerjakan 0, ini adalah 0. 1 jadi 100. MPL itu apa sih? Ya kan ya? MPL itu bisa didefinisikan sebagai berapa sih kenaikan output, ya? Berapa kenaikan output ketika kamu menambahkan 1 unit input, ya. Jadi MPL itu bisa kita rumuskan sebagai quantity delta quantity dibagi dengan delta L, ya kan ya? Jadi berapa sih penambahan outputnya kalau kamu tambah 1 orang pegawai gitu. Nah, bisa kita lihat di sini 100 itu dari mana? 100 dikurangin 0 dibagi dengan 1 dibagi 0, yaitu sama dengan 100. Jadi marginal product. Oke. Nah, yang kedua, ketika kamu menambahkan 2 orang, yang tadinya 1 orang itu adalah 100, ketika kamu nambahin jadi 2 orang, berapa jumlah outputnya, ya kan ya? Berarti ini kurang ini dibagi ini kurang ini. Jadi 80 ini dari mana? 180 dikurangin 100 dibagi dengan 1, 180. Oke? 60, 40 dan 20. Ya kan ya? Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Itu kita sebut sebagai marginal product of labor. Jadi berapa output yang nambah ketika kamu tambahkan 1 unit input, ya kan ya?
Jadi berapa bukan satu unit aja, pokoknya unit of labor-nya atau unit input-nya. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kenapa 1, 100, 2, 180? Ini kita sebut sebagai diminishing marginal product of labors. Ya, number of workernya itu increase. Di sini kan nambah nih, ya kan ya. Ininya nambah, tapi marginal product of labor-nya itu decline. Ini kan decline nih jadi 100, 80, 80 jadi 60, 60 jadi 40, 40 jadi 20. Nah, inilah yang kita sebut sebagai diminishing marginal product of labor. Ini yang saya bilang tadi dipengaruhi oleh faktor lain, ini kita anggap konstan. Jadi kalau satu orang bisa 100, dua orang 180. Kenapa? Ya karena yang faktor produksi yang lain tetap. Ya, jadi dia bisa sih nambah, tapi enggak kelipatan gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini marginal kita sebut sebagai diminishing. Ya, nah ini nih, perhatikan. Ini adalah quantity of apple pickers, ini adalah quantity of apples. Nah, diminishing product marginal labor itu seperti ini. Ketika kamu menambahkan satu orang, maka ininya MPL-nya itu adalah ininya adalah 100 outputnya. Ya, ketika 2 180, ketika 3 itu 240. Nah, ini tuh ya akan seperti ini. Ya, dia akan naik, tapi ini makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Pada satu titik teman-teman nih, kamu perhatikan dia akan naik terus, mungkin satu titik dia akan landai. Kenapa? Kenapa dia landai? Saya kasih tahu gini. Mungkin dia di 5 ini masih 300, di 6 mungkin masih nambah, tapi pada satu titik kamu tambahin berapa aja, dia tetap outputnya adalah sekian. Gitu. Dia pada akhirnya mungkin landai. Gitu ya. Jadi pada satu titik, oke. Ya kita nggak ngaruh mau nambahin berapa aja. Kenapa? Karena ya segitu-segitu aja gitu. Ya, mungkin dia gini. Ya, itu yang disebut dengan diminishing marginal product of labor. Ya, jadi dia seperti itu. Oke, nah itulah yang disebut dengan diminishing marginal product of labor. Oke, saya nggak berhenti sampai di situ. Ya, itu baru separuh dari penjelasan dari tabel ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ada saya lanjut ya. Si pengusaha ini teman-teman, pengusaha ini kan dia ingin menjual apelnya. Total revenue adalah, jadi berapa sih pendapatan penjual apel ini ketika harga daripada apel itu dikalikan dengan jumlah kuantiti yang dihasilkan. Jadi total revenue adalah harga dikalikan kuantiti. Ya, itu dulu nih. Berapa pendapatan kamu kalau jual baju, berapa harganya dikalikan dengan jumlah yang terjual. Gitu. Kalau apel ini, berapa pendapatan si tukang pengusaha apel, ya harga apelnya dikalikan dengan jumlah yang bisa dipetik oleh pemetik apel. Itu pendapatan dia. Ya. Nah, kita lihat di sini. Value of marginal product of labor. Oke, value of marginal product of labor. Nah, ini ada hubungannya dengan pendapatan. Coba perhatikan saya baik-baik. Misalkan asumsikan bahwa harga per basel itu adalah $10. Ya. Harga per baselnya berapa? $10. Oke. Ini adalah $10. Ya. Jadi apel itu bisa dijual satu baselnya itu $10. Oke, kita berasumsi seperti itu. Nah, kalau dia misalkan mempekerjakan 0, berarti berapa penghasilan orang tersebut? 0, ya. Karena 0 dikalikan dengan 10 gitu, ya. Berarti 0. Ketika orang itu mempekerjakan satu orang, dia menghasilkan 100 basel. Ya, maka pendapatan dia adalah 1000.
Oke, pendapatan dia berapa? 1.000. Ya, nah, coba perhatikan baik-baik. Ketika dia mempekerjakan 2 orang, dia menghasilkan berapa? 180. Harusnya dia menghasilkan 1.800. Ya kan ya? 1.800 penghasilannya. Total revenue-nya adalah 180 dikalikan dengan 10, 1.800. Ya kan ya? Nah, di sini kita sebut dengan value of marginal product of labor. Artinya apa? Artinya gini, berapa penambahan daripada pendapatan si pengusaha ini kalau dia menambahkan unit input. Ya, artinya berapa pendapatan kamu nambah kalau kamu menambahkan satu input. Berarti gimana cara hitungnya? Cara hitungnya adalah gimana? 1.000, kan yang dihasilkan kan 180 dikali berapa? Dikali 10 itu 1.800. Ya kan ya? Nah, ketika dia mempekerjakan satu, ya kan ya? 100 dikali 10, 1.000. Berarti berapa sih berapa penambahan pendapatannya atau ya pendapatan orang itu kalau dia menambah satu pekerja? Berarti 1.800 dikurangi berapa? 1.000, yaitu 800. Oke? Sampai sini paham nggak? Iya, Pak. Paham ya? Jadi dia akan pendapatan dia akan bertambah sebesar 800 kalau dia menambahkan satu orang ini. Oke? Nah, dia tambahin lagi jadi 3 orang. Oke, maka berapa jumlah penambahan pendapatannya? 600, yaitu 2.400 dikurangi dengan 1.800. Sama dengan berapa? 600. Oke? Demikian seterusnya sampai di sini. Ya, sampai di sini. Gitu ya. Itu kita sebut sebagai VMPL atau Value of Marginal Product of Labor. Berapa sih nambah pendapatan kamu kalau kamu menambahkan satu unit input? Dalam hal ini unit inputnya adalah apa? Labor. Ya. Unit inputnya adalah apa? Labor. Ya. Maka VMPL itu adalah P dikali apa? MPL-nya berapa? P-nya tadi berapa? P-nya adalah berapa tuh? 10 dikalikan dengan masing-masing ini. Ya, jadi PMPL itu adalah P dikalikan dengan MPL. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya masuk ke klimaksnya, gitu ya. Sampai klimaksnya. Ada pertanyaan? Sampai PMPL? Belum, Pak. Oke. Nah, dengan prinsip yang pertama bahwa kita adalah maximizing profit, perhatikan baik-baik. Maximizing profit artinya gini. Si orang ini, si pengusaha ini akan menambah jumlah karyawan kalau dia merasa bahwa penambahan jumlah karyawan itu akan memberikan penambahan keuntungan buat dia. Paham maksud saya ya? Jadi dia akan menambah jumlah karyawannya kalau ketika dia menambahkan karyawan itu, dia masih menambah keuntungan. Jadi memberikan penambahan keuntungan. Tetapi kalau dia merasa bahwa oke, gue tambah satu orang lagi, akibat penambahan itu untung saya jadi berkurang, ya udahlah saya stop aja di titik ini gitu, ya kan ya, untung saya kan jadi berkurang nih gitu, ya udah gue gini aja nih gitu, ya. Nah kita lihat baik-baik. Kita mengasumsikan bahwa si pekerja itu upahnya adalah 500 per orang. Oke, 500 per apa? Per orang. Ya. Nah, kita akan lihat nih, ada yang disebut dengan marginal profit atau delta profit.
ya kan ya. Nah, apa maksudnya? PMPL dikurangi dengan apa? Wages. Ya, berapa sih nambah untungnya? Berapa nambah untungnya kalau dia menambahkan satu orang pekerja? Ya, berapa nambah untung si pengusaha apel ini kalau dia nambahin satu orang pekerja? Oke, coba kita lihat. Ketika dia mempekerjakan satu orang, ya, PMPL-nya itu 1.000. Oke. Terus wages-nya, upah daripada pegawai itu, pemetik kapal itu 500. Maka marginal profit-nya adalah 500. Itu dari mana? Ya kan ya? PMPL-nya dikurangi dengan apa? Upahnya. Gitu. Upahnya, upah pekerjanya itu per orangnya berapa? Ya kan? Nah, ketika dia nambahin lagi jadi 2 orang, ya maka PMPL-nya berapa? PMPL-nya 800 nih. Ya kan ya? Jadi berapa sih unit berapa sih untung lu nambah kalau lu tambahin satu orang lagi? Ya kan ya? PMPL kamu 800, ini kamu tuh 500. Ya, maka penambahan satu orang ini, ya, 1 jadi 2, itu masih memberikan penambahan, bukan untungnya jadi 500 ya. Untung kamu masih nambah sebesar 300. Nanti untungnya berapa kita bisa hitung. Ya. Tapi untung lo masih nambah 300 kalau kamu tambahin satu orang menjadi 2. Gitu. Ya. Nah, kita lihat. Kalau kamu tambah lagi satu orang jadi 3 orang, ya, PMPL kamu berapa? PMPL kamu itu 600. W-nya adalah 500. Maka berapa nambah untung kamu dari kamu tambahin lagi satu orang? 100. Bukannya untung kamu jadi 100 ya, untung kamu masih nambah 100. Nah, prinsip dari maximizing profit adalah, ya, prinsip dari maximizing profit adalah ketika kamu masih bertambah untung kamu, oke, tambahin aja gitu karyawannya. Nah, sekarang kita lihat, kalau dia mempekerjakan 4 orang di sini, apa yang terjadi? Maka PMPL-nya atau marginal profit-nya adalah PMPL-nya 400, W-nya berapa? 500. Maka di sini nih, di angka minus 100 ini, untungnya berkurang 100. Bukan dia rugi ya. Yang tadinya untungnya itu 100, untungnya sekian gitu ya, berkurang sebesar 100 gitu, berkurang sebesar 100. Ya. Jadi, nah, saya sebagai seorang pengusaha, oke, akan saya bilang gini, kalau demikian, maka saya hanya merekrut karyawan sebanyak berapa? 3. Ya, kenapa? Karena ketika saya merekrut 4 orang di sini, maka marginal profit saya itu minus 100. Artinya, saya nambahin 1 orang, malah itu mengurangi untung saya sebesar $100. Apalagi saya nambahin lagi jadi 5 nih. Ya. Dari sini kurang lagi menjadi 300 lagi. Ya, jadi kurang lagi sebesar $300. Jadi prinsipnya adalah saya akan bilang, oke, saya cukup rekrut sebesar berapa? 3 karyawan. Saya akan bilang, oke, stop aja sampai di 3 aja saya rekrut. Gitu ya, itu rangkaiannya panjang, tapi intinya cuma mau bilang bahwa oke, berapa maksimum pekerja yang berapa maksimum pekerjanya supaya orang ini tuh tidak mengurangi keuntungan. Ya, jadi kita akan lihat berapa maksimum tenaga kerja yang direkrut oleh si pemetik kapal ini dengan skenario
seperti ini. Kalau angka-angkanya yang dirubah, misalkan P-nya dirubah, bisa berubah nggak? Bisa, tentunya bisa. Ya, kita berasumsi bahwa P-nya adalah 10 dan yang ini adalah contoh soalnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Kalau kita mau bilang, Pak, untungnya berapa sih, Pak? Mau nggak kita hitung? Untung gimana, Pak? Kan ini kan, saya kan bilang tadi untungnya berkurang sekian. Tapi untungnya kalau dia pekerjakan satu orang, berapa sih untungnya gitu? Kamu tahu nggak? Di jumlah. Di jumlah. Gimana cara jumlahnya? Dari yang pertama 500 ditambah 300 ditambah 100. Oke, kenapa bisa dijumlah? Coba. Misalkan gini, kalau saya mempekerjakan satu orang, sebenarnya untung saya berapa sih? 500. Oke, kalau saya pekerjakan 2 orang, untung saya berapa? 800, Pak. Oke, kamu berdasarkan apa itu bilangnya? Dari mana hitungannya, Daniel? Daniel yang jawab, Pak? Iya, saya, Pak. Ya, coba. Saya mikirnya karena kan kalau yang 180 itu kan di VMPL-nya kan jadi 800, Pak. Ya. Jadi kayak nambah dari jadi harusnya kan 1.800, Pak. Jadi kayak dari 1.000 ke 800 itu jadi kayak dia kayak nambah berapa dari untung pertamanya, Pak? Jadi kalau mempekerjakan 2 orang, untungnya berapa? 800, Pak. 800, yang benar kamu. Ya, nggak tahu sih, Pak. Menurut saya gitu. Kalau Oke. salah, maaf. Oke. Ada jawaban yang lain? Ada yang membantah logika si Daniel? Nanti kita buktikan, benar nggak kalau dia mempekerjakan 2 orang untungnya 800? Ini artinya gini ya, kalau lu nambahin 1 orang, ya, kalau lu mempekerjakan 1 orang, dari 0, bukan berarti, bukan tanda petik ya, bisa saja untungnya 500. Bisa saja ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah untung kamu nambah 500. Ya, bisa saja bukan 500, tapi untung kamu nambah 500. Nah, yang kedua ini ya, untung kamu tuh bukan 300, tapi untung kamu nambah 300. Ini ya, tapi untungnya berapa? Itu kita bisa hitung. Tapi Daniel bilang kan tadi, Pak, kalau 2 orang untungnya 800. Benar nggak sih gitu? Ya. Coba ada jawaban yang lain nggak? Kalau nggak ada, biar saya bisa kita buktikan nih. Boleh? Boleh ya. Coba perhatikan. Baik-baik ya. Total revenue adalah rumusnya apa? Harga dikali apa? Quantity ya. Oke. Kalau ada yang disebut dengan total cost. Ya, dalam hal ini cost-nya adalah nggak ada yang lain-lain dalam soal ini, nggak ada yang lain-lain, hanya apa? Total wages, ya. Total apa? Total upahnya. TW kita sebut ya, TW. Jadi total profit, ya. Ini kan perhitungan yang sederhana ya. Jadi untung itu apa sih? Untung adalah pendapatan kita dikurangi dengan apa? Biayanya, benar ya? Kan untung itu adalah pendapatan kita dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pada contoh ini, ya ini simpel banget sebenarnya, nggak ribet-ribet lah ya. Kalau ribet-ribet nanti di soalnya. Di ilustrasi ini, cost-nya adalah W-nya atau upahnya. Oke, kita lihat pertama nih, satu-satu kita buktikan ya, teman-teman. Kita lihat TR pertama itu apa? Kalau dia mempekerjakan 1 orang. P-nya adalah 10, kuantitinya berapa?
kalau dia mempekerjakan satu orang, ya harga daripada barangnya kan $10. Kuantiti yang dihasilkan oleh satu orang berapa? 100. Oke, sama dengan 1000. Total cost-nya berapa? Untuk kalau dia mempekerjakan satu orang, yaitu berapa? 500. Oke, maka total profit-nya adalah agak lambat ya kalau ngerjain ini ya. Ini 500. Karena nulisnya begini, kalau di Spido, kalau di papan tulis kan lebih cepat. Sama dengan berapa? 500. Kebetulan total profit kalau dia mempekerjakan satu orang itu sama dengan 500. Ya, sama dengan yang angka ini. Oke. Oke ya. Nah, kita lihat. Kalau dia mempekerjakan 2 orang berapa? TR2 ya. Total revenue kalau dia mempekerjakan 2 orang. Harganya berapa? 10. Oke. Hasilnya berapa? 180. Maka total revenue adalah 1.800. Total cost-nya berapa? 2 dikali berapa? 500. 1.200. Sama dengan berapa nih? 1.000. 1000. Oke. Total profitnya berapa? 400. Jawaban kamu benar ya, Daniel ya? Iya, Benar Pak. nggak? Iya, Pak. Oke. Nah, kita lihat yang ketiga. Jadi, untung pertama berapa? 500. Ya kan ya? Ya, Pak. Untung yang kedua berapa? 800. 400. Jadi, tadi marginal profitnya berapa? 300 tadi. Yang kedua. Berarti benar ya? Jadi, untungnya sebenarnya 800. Oke. Demikian selanjutnya sampai TR5. Berapa sih sebenarnya untungnya? Bisa kamu untung dengan cara ini. Itu caranya ya, teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau ini kan marginal profitnya nih yang dihitung kan ini. Kalau ini berapa untung kalau 1? Kalau 2 berapa? Terus marginal profitnya berapa? Ya. Berarti Daniel benar ya? Oke, ini tanpa perhitungan. Untung yang ketiga berapa nih? 900, Pak. Masa sih? Harusnya iya. Ya. Harusnya benar atau salah? Bener yang bener-bener. Benar ya. Oke. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Cukup jelas ya. Karena semua nanti contoh-contoh itu akan mau report ke sini. Kalau kamu di sini nggak jelas, yang lain-lainnya itu karena mirip-mirip, karena hanya labor diganti dengan land, diganti dengan capital gitu ya. Hanya perbedaannya namanya labor, land, capital. Tapi prinsip perhitungannya adalah sama. Kalau kita bicaranya itu adalah capital, berarti gini. Di sini adalah capital, di sini apa? Output. Berarti di sini namanya apa? Marginal product of apa? Halo? Kan ada marginal product apa? Capital. Berapa sih jumlah produknya nambah kalau kita tambahin 1 unit apa? Capital. Gitu kan ya? Nah, berarti namanya di sini apa? Marginal product of capital. Ya, ini berarti wages kita ganti dengan apa? Nanti ada yang kita sebut sebagai biaya sewa ya. Apa itu istilah bahasa Inggrisnya nanti saya perlihatkan.
Ya, oh rental ya, rental price. Ya, ini kan wages. Kalau ini namanya, kalau kita bicaranya itu adalah capital, kita bicaranya rental price. Ini sama juga ya, marginal profit adalah PMP capital dikurangi dengan rental price. Oke, saya melanjut kalau nggak ada ya teman-teman. Kita lanjut nih. Ini saya lewat aja, nggak usah penting. Oke. Saya lanjut ke sini. Sebelum kita masuk ke yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, kita punya kurva labor seperti ini. Demand. Ini quantity of labor. Ini apa? Wages. Ini nggak jauh-jauh dari, kira-kira demand ini kan tadinya 3 misalkan ya. 3 nih. Dari hasil perhitungan kita yang ini nih. Ya kan ya? Perhitungan kita ini kan hasilnya tadi 3. Pertanyaannya, ya, apakah 3 ini bisa berubah nggak Pak? Artinya gini, orang tersebut bisa nggak Pak nambahin atau ngurangin jumlah karyawannya gitu, dengan tujuan sebenarnya tetap maximizing profit gitu. Ya, bisa nggak? Bisa tentunya. Ya, kan pastinya si pengusaha kan ini maximizing profit. Jadi berapa jumlah tenaga kerja ini naik atau turun itu bisa berubah. Ya, jadi yang direkrut oleh si pengusaha itu bisa lebih dari 3 atau bisa juga kurang dari 3. Atau D ini bisa bergerak tersebut ke kanan atau D ini bergerak ke kiri. Oke. Nah, apa yang menyebabkannya? Pertama adalah kita sebut sebagai apa? Output price. Ada 3 sebenarnya, tapi yang kita bahas 2 aja ya. Output price gitu. Nah, apa itu output price? Output price itu adalah harganya. Harga apelnya sendiri itu mengalami perubahan. Harga apelnya apa? Mengalami perubahan. Oke, kita bikin kotak baru ya. Supaya nggak bingung ya. Ini kan kita berasumsi bahwa P-nya tadi berapa? P-nya adalah berapa tadi? $10 ya. Oke, angka-angka ini muncul kan ketika P-nya berapa? 10. Oke. Nah, yang bisa menggerakkan berapa ini ya perubahan ini. Oke, jadi berapa sih tenaga kerja yang direkrut itu? Bisa lebih dari 3, bisa kurang dari 3 kalau terjadi perubahan harga P-nya. Nah, kita belum bahas kenapa P-nya itu naik atau turun gitu ya. Nanti kita dibahas di contoh-contoh soal PR kita akan bahas kok P-nya bisa turun Pak, kok P-nya bisa naik. Asumsikanlah misalkan kita berasumsi misalkan yang tadinya P-nya 10 jadi 15. Artinya apa? Harga apel itu naik dari $10 gitu ya. Jadi 15. Pertanyaannya adalah apakah 3 ini akan mengalami perubahan? Artinya si siapa namanya? Si yang punya kebun ini dengan perubahan harga P-nya jadi 15, apakah dia akan nambah atau enggak sih Pak? Gitu. Kan gitu pertanyaannya. Ya, maka kita bisa jawab. Oleh sebab itu, ketika harga ini berubah, ini pasti nggak mengalami perubahan. Ya, ini kita anggap sama nih, karena yang berubah itu adalah ininya. Oke, di sininya nggak berubah nih. Oke, nah ini tetap nggak tetap. Ya, marginal product of labor adalah berapa sih berapa sih output itu nambah kalau inputnya nambah gitu. Ini nggak akan berubah. Yang berubah adalah PMPL-nya nih teman-teman. PMPL kan adalah berapa sih pendapatannya akan naik atau berubah kalau dia menambah 1 unit input gitu. Nah, maka seluruh angka ini dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 15 US dollar. Oke.
Misalkan gitu ya, gampangnya gitulah. Berarti ini 1.500, ya kan ya. Ini kita coret, gitu ya. 1.500, ini 1.200 ya. Ya nggak sih? 1.200, 15 kali 60, 15 kali 80 berapa ya? Coba dibantu saya. Oh, Pak, 1.200. Oke. 15 kali 60 berapa? 900. 900. Oke. Ini 600 ya. Ini berarti berapa? 300. Oke. Dengan asumsinya bahwa upah itu tetap ya, upahnya tetap, maka ini akan berubah nggak? Berubah pasti. Ini kita coret. Kita coret ya. Ini berarti 1.500 kurangin 500, 900. 700 ya. Ini berapa tadi? 900 ya? Ini jadi 400, ini jadi 100. Ini jadi berapa? Minus 200. Artinya apa? Artinya ketika dia menambahkan jadi 4 orang, yang tadinya 3 nih, dia masih nambah untung sebesar berapa? 100. Berarti untuk kasus harga di mana dari 10, dari 15, dia nambahin jadi 4. Jadi, kalau harganya jadi 15, Pak, berapa sih jumlah karyawan maksimum yang bisa dia rekrut supaya untungnya itu tetap masih maksimum? Sama dengan 4. Kalau dia jadi nambahnya jadi 5, udah kurang untungnya, Pak. Berarti kita bilang, oke, untuk kasus yang pertama 10 jadi 15, maka dia bisa menambah karyawannya dari 3 menjadi berapa? 4. Itu ya, teman-teman ya. Nah, itu kalau harganya naik nih. Bagaimana kalau harganya turun? Turun misalkan dari 10, ya, jadi sebutlah jadi 8. Tinggal kamu hitung aja. Kalau 8 berarti semua PMPL ini dikalikan dengan 8. Maka ininya tetap berapa dianya maksimumnya. Sampai dia tidak mengurangi keuntungan. Kira-kira gitu. Jadi yang bisa mengubah apa nih? Yang bisa menggeser kurva D untuk labor ya itu adalah output price. Jadi harga daripada outputnya itu sendiri itu. Ya, jadi kalau terjadi perubahan harga dia bisa berubah jumlah yang diminta. Bergeser kemana nih? Kan tadinya 3, kalau 15 kalau 10 3, kalau 15 jadinya 4. Dia bergerak ke kanan. Oke, itu kira-kira ya. Beda kasusnya misalkan dari 10 jadi 5 misalkan atau jadi 8. Berapa nih? Apakah dia bergeser ke kiri nggak? Bisa dihitung. Oke, ini recording nggak ya? Oh ya, recording. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya berikutnya agak lebih cepat karena kenapa? Karena emang prinsipnya udah sama seperti yang demand labors ya. Ya prinsipnya udah sama gitu ya. Oke, satu lagi yang bisa mempengaruhi B itu ke kanan. Apa sih? Ya, apa sih yang bisa mempengaruhi B ke kanan ini? Ya, kalau kalian baca buku, dia bilang apa? Teknologi gitu ya. Teknologi itu apa? Artinya best way to produce. Teknologi itu begini, ya. Jadi ditambahkan di sini teknologi gitu ya. Teknologi. Apa artinya? Teknologi itu best way to produce. Ketika satu orang 100 gitu ya, dengan tambahan teknologi, dia bisa mungkin memetik apelnya itu lebih dari 100. Bisa saja misalkan jadi 1100. Kenapa? Karena menemukan teknologi untuk bisa memetik lebih cepat. Ya, jadi teknologi itu akan menambah output di sini. Bisa saja di sini ini lebarnya tetap sama, tapi karena ditemukan teknologi ya, ini misalkan jadi 1100 gitu ya.
2 orang misalkan jadi 1.200, ini jadi 110, ini bisa mungkin jadi 200, ini bisa mungkin jadi 260 gitu ya. Ini bisa jadi berapa gitu ya. Pada akhirnya apa? Ini berubah nggak? Pasti berubah. Ini berubah nggak? Pasti berubah. Dengan asumsi ininya tetap 500, ininya berubah nggak? Pasti berubah. Ya kan ya? Karena apa? Karena ininya udah berubah nih. Karena adanya sentuhan teknologi di sini. Ya kan ya? Nah, pertanyaannya adalah teman-teman, kalau ini berubah, ternyata sebenarnya ini pasti 3 jadi 4 misalkan, atau 3 jadi 5. Gitu. Ya kan ya? Jadi makin banyak nih yang dibutuhkan gitu. Nah, inilah kontroversi nih. Pertanyaannya apa? Teknologi itu bisa menaikkan nggak jumlah tenaga kerja 3 jadi 4? Di satu sisi kalau kita dari hitung-hitungan bisa, karena apa? Karena marginal profitnya akan nambah terus, ya kan ya. Tapi pada kenyataannya teman-teman, ya kenyataannya itu teknologi akan mengapa? Mendegradasi atau mengurangi jumlah labornya. Kenapa? Pengusaha beranggapan ngapain ditambahin lagi orang, ya kan ya? Ya udah kan teknologi udah bisa canggih nih, udah bisa nambahin jumlah outputnya. Ya udah gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya confused nih. Ya, apakah teknologi itu bisa menaikkan tenaga kerja atau malah menurunkan? Kalau buku bilang bisa naikin, tapi di satu sisi bisa juga nurunin gitu. Kenapa? Karena dengan teknologi labor udah nggak dibutuhin lagi, ya. Jadi bukunya aja kontroversi terhadap penyebab yang kedua ini, ya. Jadi saya pikir ya, yang penting kita tahu aja secara hitung-hitungan sebenarnya bisa saja ini bisa berubah, tapi prinsipnya kalau dia teknologi ada, labor juga mestinya bisa berkurang, kan gitu ya. Ekonomi aja bingung apalagi kita gitu ya. Tapi kita fokus di sini aja. Yang bisa mengubah kurva D ini bergerak ke kanan atau ke kiri sebenarnya salah satu penyebabnya adalah output price yang berubah. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Yang berikutnya saya akan secara cepat yang menjelaskannya. Secara cepat untuk menjelaskan yang lainnya. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih. Mau saya lanjut? Ya, saya nggak mau memaksakan diri ya teman-teman. Atau kita mau 100 sebentar? Hah? Saya sudah melihat beberapa yang berasap gitu ya. Saya aja udah berasap. Kita santai aja gitu. Gimana? Mau kita lanjut, kita santai aja kayak di pantai ya. Daripada cepet kayak apa, terus kalian nggak ngerti gitu. Nanti video recordingnya kayak yang minggu lalu teman-teman ya, saya juga bingung tuh. Video recordingnya tiba-tiba dia di tengah jalan kayak gitu. Saya jadi bingung, saya dari yang merasa bersalah. Tapi mudah-mudahan yang ini kan saya pakai komputer kelas nih. Mudah-mudahan tidak kayak gitu ya. Tapi sebenarnya recording yang semester lalu di angkatan atas kalian saya udah bagi modul juga ya, karena sama aja sebenarnya gitu ya. Cuman mungkin wajahnya aja yang berubah, ini wajahnya sini, nah wajah itu yang lain. Ya, tapi penjelasannya sama. Oke, ada pertanyaan? Atau mau kita stop dulu atau gimana nih? Terserah kalian. Izin ke toilet, oke, silakan. Ya, kita putuskanlah istirahat dulu 5 menit ya. Ada yang mau ke toilet silakan ya. Ada yang mau ngambil kopi dulu, ada yang mau ngambil cemilan dulu, silakan ya. Nanti 5 menit dari sekarang kita ketemu lagi. Bapak, ini kita selesai jam berapa, Pak?
Kamu ada kelas lagi? Ada kuis jam 4 sih, Pak. Oh, enggak. Saya juga ada rapat jam 3 nih. Paling 3.15 paling lambat. Oke, Pak. Saya ada rapat kok jam 3. Tapi saya udah bilang Bu Pris, saya akan telat rapatnya. Saya juga nggak tahu nih ya teman-teman ya. Ini kan kalau saya tahu kalian itu nggak ada kelas sampai jam 1, saya bisa lebih awal loh. Saya cuma itu kosong dari pagi gitu. Jadi kalau mau sebenarnya next time ini biar kita nggak buru-buru, kita bisa majuin jadi 1:30 gitu. Kalau kalian sepakat nih, gitu. Kalau enggak ya nggak masalah gitu. Kan saya bisa ngatur aja nih. Saya pikir jam 1:15 kalian baru bisa gitu. Ya. Kalau mau nanti biar nggak buru-buru ke jam 4 ya 1:30 aja mulainya Pak. Oke, saya siap. Itu ya, saya juga nggak mau buru-buru sih ya, nanti malah nggak fokus gitu. Karena saya juga ada rapat jam 3. Jadi saya udah minta izin tuh, saya mungkin 15 menit terlambat gitu ya. Siapa namanya? Ketua kelasnya siapa sih namanya? Christopher Ya, Pak. nanti diskusi sama temannya ya. Kalau emang kalian mau 1:30 ya next time, biar nggak mepet-mepet banget sama kelas berikut, saya juga mepet ada rapat gitu. Kita bisa atur, kita mulai 1:30 atau 1:15 gitu. Ya 1:15 gitu. Ya. Oke, Pak. Kamu diskusi sama temennya ya. Nielsen, Daniel sama siapa tuh? Pati, mau gimana kalian? Mau kapan bimbingan? Pak, Minggu, Pak. Sesat muncul aja muncul langsung. Pak, kalau bimbingannya hari ini bisa nggak, Pak? Minggu aja, Pak. Saya Minggu, Pak. Bapaknya di mute. Oke. Ya, oke. Udah selesai tadi. Masih, Pak. Ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, apa sih yang bisa menggeser D ini ke kanan atau ke kiri? Kalau tadi kan kita belajar menggeser D-nya ke kanan atau ke kiri. Kalau ini adalah ini, ya. Nah, supply itu datang dari siapa? Orang yang ingin memberikan waktunya sebagai bekerja. Maka dia akan bergeser ke kiri atau ke kanan tergantung dari apa. Yang pertama adalah jumlah populasi gitu. Ya, semakin banyak orang kayak saya yang ingin jadi dosen, maka S-nya bergerak kemana? S-nya bergerak ke kanan. Atau semakin banyak orang yang menjadi pemetik apel, maka S-nya bergerak ke kanan. Atau semakin sedikit orang yang ingin menjadi pemetik apel, maka S-nya bergerak ke kiri. Jadi yang bisa menyebabkan S daripada lebar itu bergerak ke kanan atau ke kiri itu disebabkan oleh pertama adalah populasi. Populasi artinya jumlah tenaga kerja yang tersedia gitu loh. Ya, jumlah tenaga kerja yang tersedia. Yang kedua adalah selera. Selera itu artinya preferensi orang untuk bekerja di bidang apa gitu. Ya. Preferensi artinya gini, kalau pemetik apel berarti preferensinya itu oke. Berarti orang yang punya apa? Punya passion lah ya di bidang hobi, senang untuk apa? Memetik apel. Ya. Kalau ingin jadi dosen, berarti passionnya adalah ingin jadi dosen. Kalau saya dibilang passion atau terjebak, saya nggak tahu juga. Pokoknya ya banyak orang yang
preferensinya ingin jadi dosen, berarti S-nya bergerak kemana? Ke kiri, gitu, ya. Jadi pertama adalah S ini bisa bergerak ke kanan atau ke kiri tergantung dari jumlah populasinya atau preferensinya gitu, selera untuk bekerja di bidang itu, ya. Itu bisa menggeser S ke kiri. Atau gini, banyak orang yang pengen jadi seorang sarjana teknik industri gitu. Ya, maka jumlah supply untuk tenaga kerja di bidang teknik industri akan bergerak ke sana. Atau makin malas orang belajar teknik industri misalkan. Ya, karena susah atau misalnya apalah gitu ya, maka S akan bergerak ke kiri. Dua itu saja yang bisa menggeser S daripada labor itu ke kanan atau ke kiri. Oke? Itu yang pertama. Nah, saya lanjut ya karena ini sederhana ya. Maka kita ada yang disebut dengan equilibrium labor market. Ya. Kalau yang pertama kita sebut sebagai equilibrium di pasar barang dan jasa, yaitu seperti ini. Ya. Demand supply, kemudian ada equilibrium. Maka ini pun sama nih di labor market, ada yang disebut sebagai demand supply, ya. Ini adalah demand, ini quantity labor, labor, ini adalah wages, ya. Ini supply, maka ini adalah wages, ini adalah equilibrium, ya. Nah, itu terjadi ketika apa? Terjadi ketika ada tarik menarik antara si ini dan akhirnya mereka sepakat untuk ketemu di sini. Sama seperti ini. Itulah yang kita sebut sebagai equilibrium. Oke, di titik equilibrium itu apa yang terjadi? Sepakat berapa sih wages-nya, berapa employment. Oke, nah, ini kita sebut sebagai equilibrium. Nah, sama seperti ini ya, kurva demand supply untuk barang dan jasa, ya. Equilibrium daripada pasar labor ini pun bisa bergeser, tergantung dia ini bergeser ke sini, ke sini. Kalau dia bergeser ke sini, maka E-nya berubah ke sini. Oke. Ini adalah W2, misalkan ini adalah W1, ini W2. Ini adalah quantity labor 1, quantity labor 2 di sini. Ini sama, ya. Kalau D-nya bergerak ke, nah, D bergerak ke kanan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh yang tadi kita pelajari, faktor-faktor yang bisa menggeser D-nya ke kanan ke kiri. Atau bisa D-nya bergerak kemana? Ke kiri. Akibatnya apa? Oke, atau bisa saja, ini saya agak cepat karena ini prinsipnya sama ya. S-nya yang bergerak ke kanan atau ke kiri, tergantung dari apa? Tergantung dari apa yang mempengaruhi S ini bergerak ke kanan atau ke kiri, yaitu apa? Populasi maupun apa? Preferensi. Ya kan ya? Kalau D ini bergerak tergantung apa? Tergantung dari output price dan adanya apa? Technological change. Gitu. Ya, sehingga E ini akan selalu berubah, sama seperti E untuk pasar dan barang dan jasa. E pun di sini itu pasti akan berubah kalau terjadi perubahan kondisi pasar. Ya, jadi kondisi pasar itu mempengaruhi equilibrium ini. Ya, itu ini ya kesimpulannya ya. Oke, sekarang kita lihat. Ini yang saya jelaskan tadi itu ya. Oke, saya nanti ini bisa dilatihan di soal ya, kalian lihat. Nah, sekarang perhatikan saya baik-baik. Dalam waktu sekarang berapa? Jam berapa nih? Jam 15 ya. Mungkin 5 menit saya akan jelaskan ini dengan baik ya. Jadi saya nggak ya cukup 5 menit lah. Kita sudah membahas kurva D dari labors, kurva S dari labors, dan kita sudah membahas tentang equilibrium itu, ya, equilibrium. Ini kenapa saya mau cepetin? Karena emang prinsipnya sama, ya. Kita belajar equilibrium, ya. Oke. Nah, sekarang untuk labor kita selesai.
Untuk pasar produksi labor. Sekarang pasar produksi yang faktor produksi yang lain apa? Yaitu apa? Capital. Ya kan ya? Capital. Jadi faktor produksi yang kedua adalah capital. Maka ada yang kita sebut sebagai capital. Apa itu capital? Apa itu land? Tadi kita udah jelaskan. Ya. Nah, oke. Capital adalah building, mesin, tools, bla 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 yang sudah diproduksi pada masa lalu, yang sekarang itu dipakai untuk apa? Produce good and service. Itu definisi daripada apa? Capital. Ya. Apa itu land? Land adalah kita sebut sebagai natural resource. Ya, jadi seluruh yang tanah, laut, udara, samudra yang ada di perut bumi, ya, itu kita sebut sebagai land, gitu ya. Nah, kita lihat nih, market for land dan market for apa? Capital. Saya akan pelan sedikit di sini, ya. Oke, sama prinsipnya dengan market for labor, ya, yang tadi seperti ini. Bedanya adalah kalau ini adalah quantity labor, oke, ini adalah wages. Jadi harga untuk labor itu adalah upah, ya. Sementara harga untuk land dan capital itu apa? Rental price, ya. Bayangkan gini, ada orang yang ingin memproduksi apel karena ada orang yang meminta apel. Oleh sebab itu, ketika ada orang yang ingin memproduksi apel, dia membutuhkan apa? Land, tanah. Ya kan ya? Dan dia juga membutuhkan apa? Tools, mesin dan lain-lain. Dia juga membutuhkan apa? Capital. Jadi untuk price untuk labor di sini adalah wage ya. Tetapi untuk land kita sebut sebagai rental price of land, rental price of capital. Ketika saya ingin memproduksi apel, maka saya membutuhkan sejumlah tanah. Dan ketika saya membutuhkan sejumlah tanah itu, maka biaya yang saya keluarkan untuk tanah itu adalah sewa tanah tersebut. Sama seperti biaya yang saya keluarkan untuk merekrut tenaga kerja adalah upah. Demikian juga untuk land dan capital, maka saya mengeluarkan sejumlah biaya, yaitu apa? Harga sewa daripada tanah itu dan harga sewa daripada capital itu sendiri. Gitu ya. Nah, sehingga permintaan untuk land itu adalah datang dari orang yang ingin memproduksi apel dan dia membutuhkan tanah, ya, membutuhkan tanah untuk ditanami apa? Apel. Maka hukum permintaan dari pasar tanah itu adalah seperti ini. Ketika sewa tanah itu tinggi, maka jumlah yang dimintanya adalah rendah. Sama seperti tadi. Ya, ketika makin rendah, maka jumlah yang diminta adalah apa? Tinggi. Ya. Nah, demikian halnya supply. Supply datang dari siapa? Orang yang mempunyai tanah, dan tanah itu dia bisa sewakan, sama seperti tadi labor, dia mendedikasikan waktunya untuk bekerja sebagai pemetik kapal atau sebagai dosen. Yang punya tanah ini, dia mendedikasikan tanahnya untuk dipakai orang lain, ya, untuk menanam apel, dan dia berharap dari tanah itu dia mendapatkan apa? Sewanya. Oleh sebab itu, hukumnya adalah ketika sewa tanah itu rendah, maka kuantitinya akan rendah. Semakin tinggi harga sewanya, itu semakin tinggi jumlah yang disewakan. Nah, itu sama juga berlaku untuk apa? Berlaku untuk capital, sama saja prinsipnya. Ya. Nah,
di sini teman-teman, si supply inginnya harganya setinggi-tingginya nih. Ya. Si demand maunya harga serendah-rendahnya. Ada tangan tak tampak untuk menggeser ini ke sini dan ini ke sini, maka diperolehlah titik equilibrium di sini. Ya, equilibrium di sini sehingga kita dapetin di sini. Ini adalah quantity equilibrium untuk land, ini quantity equilibrium untuk rental price. Sama juga hal itu terjadi untuk capital. Ya, dia maunya di sini setinggi-tingginya, serendah-rendahnya. Dan kita akan dapat titik equilibrium di sini. Oke. Nah, di sini. Nah, prinsip ini teman-teman, prinsip ini akan oke, saya sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Oke. Nah, saya masuk ke yang tadi, kotak-kotak table yang tadi ya, table yang tadi ini. Saya kan udah singgung juga tadi ya bahwa itu sama aja prinsipnya, ya, sama aja prinsipnya. Maximizing profit artinya dia akan menambah jumlah tanah yang dia sewa atau menambah jumlah capitalnya ketika penambahan tanah atau capital itu akan memberikan penambahan keuntungan buat si yang memproduksi apel ini. Oleh sebab itulah maka ini kita sebut sebagai inputnya, ya, inputnya ini adalah land atau capital. Outputnya tentunya apa? Ya tetap jumlah apel yang dihasilkan. Saya udah singgung ini tadi ya. Jadi ini bisa akan berubah kalau ini bisa saja berubah, tapi yang berubah adalah ininya nih, inputnya. Bisa land, bisa capital. Oke. Ke kanan-kanan ini prinsipnya sama aja. Ke sini prinsipnya sama, cuma dibagi. Nah kalau ini adalah apa nih? Ini kalau yang tadi kan jumlah orangnya, kalau ini jumlah capitalsnya. Ini berarti apa? Ini berarti rental price dari tanah maupun land. Tanah maupun capital. Oke. Ini pun sama nih, berapa banyak bisa dalam satuan hektar atau dalam satuan piece ya, atau dalam satuan unit gitu ya. Kalau dia bicara capital. Ya, jadi bisa naik atau turun tergantung dari apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini ya, demand untuk labor itu kan penyebabnya adalah output price. Jadi D daripada labor itu kan bergerak ke kanan atau ke kiri, tergantung output price-nya seperti apa. Untuk capital dan land, penyebab D itu bergerak ke kanan itu sama persis dengan penyebab labor itu D-nya bergerak ke kanan atau ke kiri, yaitu apa? Output price. Ya, jadi apa yang menyebabkan D bergerak untuk labor untuk land dan capital ke kanan atau ke kiri? Yang menyebabkannya adalah apa? Output price. Dan apa? Dan teknologi. Sama aja gitu. Ya. Oke, nah karena sama aja berarti penjelasannya selesai sampai di situ. Tidak ada penjelasan yang berbeda. Ya, demikian juga untuk penyebabnya sama aja. Jadi prinsipnya kalau land dan capital itu kalau labor itu upahnya P-nya adalah wages, ya, untuk capital maupun land itu bedanya hanya apa? Hanya dia di sini adalah rental price. Ini tetap quantity capital atau quantity apa? Of land. Itu aja perbedaannya. Ini quantity of labor. Di sini wages, di sini apa? Rental price. Ininya sama persis pergerakan ini. Persis sama. Ya. Itu aja bedanya, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Nanti akan lebih jelas kalau kita masuk ke soal-soal. Udah. Hah?
Cukup? Berarti kita nggak sampai 15 ya. 15 lebih 10 udah selesai. Oke, saya stop share dulu. Coba dibuka kameranya semuanya. Ya. Oke, ada 22 nih kita nih. Oh, ada 22 ya? Ternyata di sini juga. Oh, ada yang keluar ya. Dan ada yang satu gadget. Oh, Wilson pakai juga. Pati nggak pakai gadget sendiri ya, Pati ya? Saya bareng Wilson, Pak. Internet saya rusak. Oke. Oke. Patur, ada pertanyaan, Patur? Nggak ada, Pak. Kamu baru masuk atau masih dari tadi? Dari tadi, Pak. Saya nggak lihat kamu dari tadi. Saya dengerin, Pak. Oh, dengerin ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Christopher, mana Christopher? Ya, Pak. Ya, nanti kau atur ya, Christopher. Pilihannya Ya, Pak. adalah kita nambah waktu untuk bahas-bahas soal agak detail, atau satu pertemuan aja akan saya tanya. Oke, karena dua jam pertemuan itu, dua SKS itu waktunya kan cuma 2 jam tuh, nggak akan ke cover tuh semua soal-soal. Kalau kalian mau ya kita siapin waktu untuk bahas-bahas soal ya, kita lebih banyak exercise gitu. Kira-kira itu tawaran dari saya aja ya. Kalau kalian mau terima silakan, kalau mau tetap satu pertemuan aja monggo ya, silakan. Iya, Pak. Oke, cukup ya. Cukup, Pak. Ya, saya akan WhatsApp-kan PR-nya ya. Ini langsung loncat ke chapter 18. Ya, chapter 18. Oke? Oke, Pak. Sampai ketemu minggu depan. Nanti saya kabarin saya, Christopher, secepatnya biar saya bisa atur waktu ya. Oke, Pak. Oke, thank you semuanya. Ya, cepat Pak, sehat ya. selamat berlibur, Pak. Selamat Ya, berlibur, God bless you Pak. all. Selamat liburan, Pak. Makasih, Pak. Nggak liburan Dan sih. Kel. Makasih, Pak. Makasih, Oke. Pak. Oke, Pak. Oke, thank you. Thank you semuanya ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, thank you. Wilson, kamu? Aduh, Wilson udah keluar. Oke.